pada subuh hari ini kita lanjut lagi rukun salat kita yang ke-6 ya. Jadi yang lalu kita sudah bahas tentang ruku. Jadi kali ini yang ke-6 itu setelah ruku kita bangkit dari ruku, yang disebut dengan biasanya kalau dalam ilmu fikih i'tidal. I'tidal ini kalau dalam bahasa Arab dasarnya dari kata a'dal. A'dala ini lurus. Kalau bahasa hukumnya adil, kan begitu. Adil ini lurus. I'tidal jadi perubahan kosakata dalam kata kerja, perubahan yang ke-8 jadi i'tidal. Jadi i'tidal ini berdiri lurus, dan ini rukun salat. Jadi ketika orang ruku kemudian dia tidak berdiri lurus i'tidal, ruku dia langsung sujud, salatnya batal. Salatnya batal. Ini di luar daripada ada uzur syar'i yang Allah jelaskan, ittaqullah mastata'tum. Umpamanya ada memang tiba-tiba orang tua yang sudah sakit. Artinya ketika ruku sudah tidak bisa dia berdiri lurus. Mungkin kalau dia berdiri lurus tidak bisa kembali sujud. Nah, ini terkecuali. Tetapi ulama mazhab menyarankan kalau ada orang yang sakit begini, maka hatinya yang diluruskan. Jadi jangan sampai tidak ada hati, karena itu rukun. Jadi ketika ada orang ruku, dia tidak mampu berdiri karena uzur, lurus kembali. Tapi ketika dia ruku, dia luruskan hatinya, saya ini i'tidal. Harus ada niat, baru dia sujud. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau tidak ada uzur syar'i, dia lurus, harus lurus. Tidak bisa tidak lurus. Jadi apa kata Rasulullah dalam sambungan hadis yang lalu? Nabi sudah jelaskan, izar ka'a hatta tatma'inna raki'an. Apabila kalian ruku, maka kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an, tenangkan dulu rukukmu, ya kan? Tenangkan dulu rukukmu. Apa ketenangan ruku itu? Satu kali baca subhanallah minimal, itu lamanya, ya kan? Dua ruku lalu kita sudah ada kurang lebih 4-5, silahkan apa yang dipakai. Paling rendah subhanallah, maka itu jangka waktunya. Jadi tidak bisa ruku tak. Jadi harus minimal ada waktu subhanallah satu kali, itu paling kurang. Nah, kemudian kata Nabi, idzar fa'a, apabila kalian bangkit. Nah, ini disebut dengan i'tidal. Idzar fa'a, apabila kalian bangkit, ra'sahu, kepalamu, ya, itu tastawiya qa'iman, atau ta'tadilu qa'iman. Jangan sekali-kali sujud sampai semua rafaqah tulang ini lurus. Sampai semua tulang ini lurus. Itu yang disebut dengan i'tidal. Dan ini rukun. Kalau ini tidak ada lurus, maka salat kita batal. Salat kita tidak sah. Jadi ketika habis ruku, Nabi sampaikan, begitu juga sahabat lihat, ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi apabila bangkit dari rafa ra'sahu, kepalanya, maka Nabi lurus dulu. Jadi lurus dulu, itu yang disebut dengan i'tidal. Lurus inilah yang disebut dengan i'tidal, bangkit dari ruku. Kemudian saudaraku yang berbahagia, ketika kita bangkit dari ruku, maka ini yang kata Rasulullah, idza qala al-imam, biasanya imam itu kalau kita salat berjamaah, idza qala al-imam sami Allahu liman hamida, itu yang disebut dengan tasbih.
Kalau dalam fikih namanya tasmi. Tasmi itu sami Allahu liman hamida. Maka ketika imam mengatakan sami Allah liman hamida, faqulu rabbana lakal hamd. Atau dalam hadis sahih Muslim, rabbana walakal hamd. Atau dalam sahih Bukhari yang lain, Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi sami Allahu liman hamida. Jadi sebagaimana yang kita sudah jelaskan, untuk menghusukan kita punya salat, semua lapas-lapas itu harus kita mengerti artinya. Itu penting. Jadi ketika kita salat mufarridan sendiri, sami Allahu liman hamida. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar orang yang memujimu. Jadi Allah dengar kita tadi sudah memuji, sudah bertasbih kepadanya. Sami Allah liman hamida, Engkau mendengar. Ini lafaznya kami. Kita sambung dengan Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan kami, semua pujian untukmu. Itu harus tahu. Rabbana lakal hamd, ya Allah, semua pujian ini untukmu. Jadi kita sadar. Jadi ada jeda waktu sambil kita ingat, kita lapaskan, kita mengerti artinya, itulah jeda waktunya yang disebut dengan tumaninah kan. Jadi setiap gerakan itu harus ada tumaninah, berhenti sejenak untuk meluruskan tulang-tulang kita. Nah, kalau dalam hadis sahih Bukhari yang lain itu dijelaskan hatta yauda fakarin makanahu, sampai semua fakarin makanahu, semua tulang-tulang ini kembali ke posisinya. Jadi karena tadi ini ruku, jelas posisi tulang ada bengkok tangan. Jadi hatta, sampai semua fakarin, semua yang tadi dipakai ruku itu makanahu, kembali ke posisinya. Nah, kembali ke posisinya, ini ada dua penafsiran dalam mazhab. Pakai dalil ini dalam dua penafsiran. Penafsiran pertama, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hanafi, kembali ke posisinya berarti tangan ini irsal. Irsal ini lurus ke bawah. Tangan ini irsal, lurus ke bawah. Jadi ruku sami Allahu liman hamidah, ini irsal, lurus ke bawah. Karena kembali ke posisinya. Nah, satu imam, menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang disebut dengan hatta yauda, kembali ke posisinya, itu ketika ruku, kembali ke posisinya bersedekap. Tapi ini pendapat hanya satu imam, pendapat kecil. Jadi kembali bersedekap. Jadi makanya ada yang ruku, habis ruku dia bersedekap kembali. Dia pakai dasar ini. Memang hadis sahih Bukhari. Menurut penjabaran dari Imam Ahmad bin Hambal, kembali ke semula adalah begini. Karena tadi sebelum ruku kita posisinya kan begini. Sebelum ruku. Nah, maka Imam Malik, kalau Imam Malik ya jelas tidak, karena memang mazhab Imam Malik dia tidak bersedekap. Imam Malik kan lurus. Jadi sehingga kata Imam Malik kembali ke semula ya tetap lurus. Tapi Imam Ahmad mengatakan kembali ke semula kita habis ruku bersedekap. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan ini lurus. Jadi tidak begini. Jadi dia lurus, irsal. Jadi dua pendapat ini bisa diamalkan. Nah, jadi jangan nanti kita itu salah, yang ada irsal. Jadi ada pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu bin Hambal, dia setelah ruku dia bersedekap kembali. Kemudian doa yang kita lapaskan ini setelah tasmi, yang paling kurang kalau lalu ruku, yang paling kurang subhanallah satu kali. Nah, kalau sami Allah liman hamidah, yang paling kurang kita lapaskan alhamdulillah marratan. Alhamdulillah marratan, satu kali saja. Jadi kalau ada yang sami Allah liman hamidah, alhamdulillah, sah. Itu sudah sah. Jadi jumhur semua
ulama mazhab mengatakan itu sah. Nah, kalau kita mau sempurna, bisa kita pakai Rabbana lakal ham. Satu, kemudian Rabbana walakal ham. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal ham. Yang keempat boleh pakai ditambah Rabbana walakal ham mil as-samawati wa milal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa puji-pujian Allah seluas langit, puji-pujian Allah seluas bumi, dan puji-pujian Allah lebih besar lagi daripada apa yang dikehendaki. Begitulah kira-kira ya. Nah, bisa dipakai. Jadi tapi minimal yang bisa kita pakai alhamdulillah, itu sudah sah. Nah, ada yang dibuat sama sahabat. Satu riwayat sahih juga di Sahih Muslim. Jadi ketika Nabi sementara salat, sempat pas sami Allah liman hamidah, ada sempat sahabat melapaskan setelah Rabbana walakal ham hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Sehingga Nabi habis salat, summan sarafas salat, Nabi berkata, siapa tadi hal mutakallimi yang berkata kata-kata itu? Siapa yang berkata kata-kata itu tadi, hamdan kasiran tayyiban? Maka satu sahabat kata, "Na'am, ana ya Nabi." Maka kata Nabi, "Ra'aitu, saya melihat salasina malakan, 30 malaikat berebut mencatat itu doa sebagai kebaikan untukmu." Nah, itu boleh juga. Jadi sehingga jumhur ulama boleh kita pakai, kita tambah. Jadi ketika imam sami Allah liman hamidah, boleh dipakai hamdan kasiran tayyiban mubarakan, itu juga boleh. Karena doa itu juga Nabi bilang, saya lihat sendiri itu doa direbut oleh malaikat. Karena artinya apa? Hamdan kasiran. Kan intinya i'tidal itu pujian. Yang disebut dengan pujian itu alhamdulillah, itu intinya i'tidal, sah. Ketika kita memuji Allah itu sudah sah. Jadi sahabat ini pakai hamdan kasiran, pujian yang banyak, kasiran, tayyiban, pujian yang baik, yang mulia, tayyiban mubarakan fi, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Nah, itu artinya. Jadi Nabi bilang itu bagus. Jadi sehingga keterangan ini termasuk kelakuan sahabat, tapi dilafazkan oleh Nabi sehingga menjadi sunnah. Jadi luar biasa ya. Nah, itu bisa dipakai juga, tapi minimal alhamdulillah satu kali. Kemudian yang terakhir, apa keutamaan daripada ini lapas alhamdulillah ketika i'tidal? Apa keutamaan i'tidal? Inilah yang disebut Nabi, bahwa semua gerakan-gerakan salat ini, salat itu pengampunan dosa. Kenapa? Karena semua gerakan salat ini pengampunan dosa. Ah, salah satunya dalam hadis sahih, kata Nabi, ketika imam kalian idza qala al-imam tasmi' sami Allahu liman hamida, kemudian kita bareng bersama dengan Rabbana lakal ham atau alhamdulillah atau hamdan kasiran, maka kita bersamaan dengan para malaikat. Ternyata ketika kita sembahyang ini malaikat kan ada terus. Bersamaan malaikat juga memuji. Maka apa? Taqad ghufira lahu taqaddama mizambi, itu keutamaannya. Seperti lalu walad dalil. Maka siapa yang i'tidal, dia tasbih kemudian lapaskan Rabbana walakal ham, maka semua dosa-dosanya yang lalu dihapuskan. Luar biasa Pak ya, hanya dengan sembahyang. Jadi kalau banyak buat dosa, banyak-banyak sembahyang memang. Kalau lalu siapa yang ketiga qala al-imam walad dalil, kamu ucapkan amin, maka semua dosa-dosamu terhapus. Jadi tidak usah menunggu Ramadan tahun depan. Hanya dengan tiap hari sembahyang bersama imam. Begitu juga tiap hari bersembahyang bersama imam, kita ikut rukunya, kemudian kita baca Rabbana lakal ham, semua dosa-dosa kita yang lalu taqaddama mizambi, dimaafkan, dihapuskan oleh Allah. Subhanallah. Jadi biar umur kita sudah 70-80 tahun, kalau sering-sering sembahyang ya insya Allah dosa-dosa kecil yang 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun lalu, insya Allah Allah akan bereskan. Yang penting bukan dosa syirik kepada Allah. Nah, jadi demikian kira-kira Pak Ketua. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam salat sampai meninggal. Bagaimanapun keadaan, jangan sampai kita lepaskan ini sembahyang. Ada doi di kantong atau tidak ada doi, lagi sehat atau lagi sakit,
lagi senang atau lagi susah, itu persoalan kehidupan. Tapi kewajiban kita kepada Allah untuk tunaikan salat 5 waktu, jangan sampai kita lupakan, karena itu kewajiban. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, Allah matikan kita dalam keadaan ibadah, senantiasa bersama, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang saleh, sehingga kita bisa saling ingat, mengingatkan kepada kebaikan. Intinya bahwa i'tidal adalah rukun salat. Maka setelah ruku, sebelum kita sujud, maka posisi tetap lurus sebagai tumanina i'tidal. Apakah kita mau irsal tangan ke bawah atau kita mau bersedekap kembali, semua dibolehkan. Jadi yang tidak boleh ya jangan tidak sembahyang. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita umur yang panjang, jumpa lagi di tempat-tempat lain. Demikian Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.